Kasus dugaan penipuan dan pemalsuan surat terkait seleksi calon anggota pegawai negeri sipil yang menyeret nama Olivia Natania kini semakin terlihat rumit setelah kini anak dari penyanyi lawas Nia Daniati itu telah dituding oleh para pelapor bahwa Olivia Natania diduga masih mencari-cari korban baru untuk menjalankan aksinya. Hal tersebut pun dibuktikan oleh kuasa hukum dari pelapor yang mengungkapkan jika timnya masih menemukan korban-korban baru di tengah proses hukum Olivia Natania yang saat ini tengah berlangsung. Ya, kalau menurut saya ya sudah sungguh luar biasa lah, nggak masuk di akal. Orang kok sudah dilaporkan, sudah diinsomasi, ya bahkan sudah viral, kok masih nyari korban gitu, maksudnya apa? Ya seperti itu. Apa mungkin dia karena udah kekurangan uang untuk transport dia pulang dari Cilacap untuk kembali lagi ke Jakarta, jadi dengan hal-hal licik gitu ya. Bahkan ya sangat mirisnya itu adalah langganan dia loh. Nah, yang menurut saya dapat informasi langganan dia yang baru, yang belum lama dikenal pastinya, karena tiap hari kan kalau dia ke sana kan antar jemput gitu ya, seperti itu. Jadi ya nggak masuk di akal kalau di akal sehat saya hal seperti itu gitu. Mengingat pada kemarin sudah ada konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Yunus, bahwa perkara Oli dan Raf naik ke tahap penyidikan. Nah, menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan sikap kami, karena perkara ini adalah perkara yang menyangkut mafia CPNS yang paling besar ya selama masa reformasi gitu, dengan korbannya mencapai 205 orang. Mungkin sebelumnya ada juga calon-calon CPNS tapi tidak pernah sebesar ini begitu ya. Nah, kenapa kami merasa penting? Satu adalah bahwa sampai awal Oktober itu Oli masih mencari mangsa. Artinya walaupun kita sudah memberikan somasi teguran hukum kepada Oli dan Raf, dan Pak Haji sudah datang kepada kantor Raf ya di Dirjen Lapas ya. Namun Oli masih berani itu untuk mencari korban lagi, dan korbannya yang kami dapatkan itu adalah posisinya itu di Jawa Tengah. Nanti teman-teman yang dari Jogja, Jawa Tengah akan ngomong ya tentang kondisi korban gitu. Yang kedua juga sudah adanya statement dari Menpan RB Cahyokumolo yang mengatakan bahwa dia sudah minta pada Kapolda untuk mengusut tuntas ya mafia CPNS yang melibatkan calonnya yaitu Oli gitu. Terus juga yang ketiga adalah bahwa dari anggota dewan juga Komisi 3 ya, Komisi Hukum, Pak Asusani sudah minta untuk diusut tuntas perkara ini. Jadi buat kami tidak ada pilihan ya selain disegerakan, dibuka seluas-luasnya, diketahui oleh masyarakat gitu ya, sehingga di masa depan nggak ada lagi korban-korban CPNS begitu. Jadi itu dulu yang saya buka kepada teman-teman. Sampai akhir bulan September, betul. Jadi kami sudah diminta oleh pihak penyidik untuk menghadirkan saksi yang bersangkutan gitu ya. Nanti saya share ke teman-teman ya tentang apa percakapan antara Oli dengan korban ya, yang pada intinya adalah bahwa Oli itu panjang semua ya chatnya ini, memastikan, menjamin bahwa uang yang diberikan oleh korban kepada Oli itu cuma bahasanya lah untuk ongkos aja ya, menggantikan orang yang mundur ya, namanya sudah masuk jadi CPNS tapi dia mundur karena terlibat narkoba gitu loh dalihnya ya. Nah itu kemudian nanti saya bagi ke teman-teman rekaman percakapan antara Oli dengan korban. Ini awal-awal ya, awal-awal apa namanya chat Oli dengan korban, diminta semua dokumen termasuk ijazah segala macam. Kemudian juga di sini ditanya, kalau saya dilantik apakah kasih di Jakarta? Enggak, nanti kamu di Purwokerto aja sesuai domisili.
gitu. Kemudian ini ada bukti transfernya 15 juta, bayangin aja ya, yang dia bilang bimbel 20 juta, dia pun pada akhir September masih mau nerima uang 15 juta. Ya mungkin karena pojok kali ya, saya nggak tahu lah kan gitu ya. Kemudian diberikan password ya untuk Zoom pelatihan ya, tapi si korban bilang ini kok saya nggak bisa masuk nih gitu. Akhirnya Oli bilang, oh mas tunda mas, jadi besok Zoom pelantikannya. Nah ini tanggal 20 September ketika Pak Haji Mutiman sudah datang ke mana, ke kantornya Rafli, itu Oli bikin jawaban kepada korban, uangnya saya kembalikan ya, takut jadi fitnah gitu. Nah dia bilang HP-nya bisa kecebur, HP-nya Oli bisa kecebur. Ya. Nah ditanya lagi sama si korban gitu kan, itu dari tanggal 29 September sampai tanggal 13 Oktober sudah nggak lagi jawab ya, cuma dibaca doang. Semakin rumitnya permasalahan terkait kasus pelaporan 225 orang ke Polda Metro Jaya yang merasa dirugikan oleh Olivia Natania dan sang suami, Rafli Entilar, kini membuat keduanya kian dicecar oleh para korban guna meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang kini dianggap telah menentang hukum. Namun, di tengah panasnya masalah yang dialami oleh Olivia Natania dan sang suami, kini Odi Hudayanto, kuasa hukum dari pelapor pun menegaskan jika pihaknya masih siap untuk berdamai terkait kasus yang saat ini kian disorot oleh masyarakat. Jadi kenalnya adalah si korban ini adalah langganannya Oli. Kalau si Rafli kalau Oli ke Cilacap ya, kemana, ke Nusa Kambangan tuh, itu pakai dia. Belum ada sama sekali menghubungi kami, gitu kan? Bahwa Olivia ataupun keluarganya atau kuasanya menyatakan bersedia atau mau mengembalikan uang, ya kita sambut positif begitu. Tapi demikian, ada sesuatu yang menjadi juga buat kami itu adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat ya, bahwa ini adalah perkara yang menjadi atensi masyarakat gitu. Kalau kemudian perkara ini kemudian selesai ditutup saja begitu, gitu kan, sehingga akan jadi pertanyaan gitu kan, sebenarnya Oli ini salah atau tidak kan gitu. Itu yang jadi juga buat pertimbangan kami ya, Pak Kanu ya. Prinsipnya kita siap lah untuk damai gitu ya. Itu yang berkaitan dengan korban terbaru yang muncul setelah kita membuat laporan ataupun Pak Haji sudah datang ke kantornya Rafli atau kita sudah bikin somasi kepada Olivia. Oh ya, saya terus terang lega ya. Disitulah nanti akan terungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua bukti-bukti sudah kita berikan. Semua bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik sudah kami berikan. Nanti disitulah baru ketahuan apakah sudah terbukti dia jadi tersangka atau tidaknya, kita serahkan kepada penyidik. Enggak ya, karena begini. Pertama adalah sebetulnya kami diminta untuk datang itu pada hari Jumat gitu. Namun karena si Oli pada hari Kamis itu nggak hadir, pihak penyidik bilang ya udah nanti aja dulu deh gitu ya, biar lengkap dulu pihak telapornya diperiksa begitu. Nah sampai hari ini kita belum ketemu begitu. Nah yang pasti hari ini pun itu Bu Agustin, Pak Karnu, dan beberapa saksi yang sudah diperiksa itu diminta untuk datang kembali ke Polda untuk diperiksa ya. Tapi tahapannya bukan lagi lidik, tahapannya adalah penyidikan. Nah itu kan lebih dalam lagi tuh, nanti Bu Agustin lebih sebutin lagi ya orang-orang yang nikmati itu. Termasuk juga akan kita bongkar tuh ya mafia CPNS lah, yang Oli bilang dia nggak tahu menau kejadian di Bidakara, dia nggak tahu menau tentang Zoom meeting pelantikan ya. Kita akan ungkap semua ya, termasuk pencatutan
video Jabat. ataupun nama Gubernur Jakarta Anies Baswedan gitu. Ada kita udah dapat videonya gitu. Setelah dituding dan diduga masih mencari mangsa dan korban baru dalam melakukan aksinya, Olivia Natania yang didampingi oleh kuasa hukumnya juga sempat dipanggil oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan. Kondisinya yang pastinya saya lagi kurang sehat, tapi ya minta doa aja sama teman-teman semua biar semuanya dilancarkan. Sehat, alhamdulillah baik. Suami saya sehat dan alhamdulillah baik-baik aja sama saya. Jadi ya sudah, ya, kita lihat aja nanti gimana, masih proses kok semuanya. Tapi ya intinya saya cuma minta doain aja. Jadi begini, tadi 83 pertanyaan dari yang kemarin ya sambungannya ya. Jadi pertanyaannya juga ya seputar dengan jawab yang laporan daripada Ibu Agustin dan Pak Karno. Jadi seperti itu. Jadi kita bantah. Ya itu kita tidak bisa menceritakan di sini karena itu masuk dalam penyidikan ya. Jadi hanya itu yang bisa kita jawab. Insya Allah nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan ada kesana lah. Belum ada. Ya insya Allah seperti itu. 83. Ya kemarin kan 41. Sekarang 83. Berarti tambahannya berapa tuh? 42. Ya.